Kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati cinta-Mu, menikmati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, mari Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami akan memulai semuanya ini bersama. Haleluya. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Buat kami mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
biar kesetiaan Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Engkau Tuhan. Engkau yang terutama di hidup kami. Oh, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. ya Aba Bapa. Bapa, ini aku anakmu, Pakailah hidup kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. hidupku Layaklah kami Tuhan. Oh, hidup aku menyenangkan-Mu sesuai dengan rencana. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. pakai kami Tuhan. Ku mau berjalan di dalam rencana-Mu. Yesus, kami percaya. Ku berjalan dengan iman kami kepadamu, sebab Kau sanggup ubahkan ku untuk menjadi berkat. Ku percaya Tuhan. Berjalan dengan iman ku padamu, ku dengar suara-Mu, dan aku percaya. Ku terima janji-Mu dalam hidupku.
sia. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berat. Mari berjalan dengan iman dan pengharapan kepadanya. Berjalan dengan iman padamu. Ku dengar suara-Mu dan aku percaya Kau Allah Immanuel. terima Janji-Mu janji-Mu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Mari dengan iman katakan, oh Yesus, Ku yakin dan percaya hidup kami bukan karena kami melihat, tapi karena kami percaya. Pengharapan kami penuh di dalam-Mu Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi sia. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi sia. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi sia. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi. Sekali lagi, Ku yakin dan percaya bangkitkan iman kami pagi ini Tuhan. Kau sanggup mengubah malam menjadi sia. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi sia. Ku yakin dan percaya Kegelapan akan Kau ubah menjadi terang. Yang dari Engkau Tuhan, saat Engkau bersinar di dalam kehidupan kami, saat Kau menerangi jalan-jalan kami, kegelapan itu akan berubah menjadi
sanggup mengubah. Kau sanggup mengubah, kau sanggup mengubah, kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku percaya Tuhan, tak ku percaya Yesus Tuhan. Buat kami percaya kepadamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku saat kita melihat jalan, saat ku melihat jalanmu, saat ku mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, ku percaya, hatiku percaya, selalu ku Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Lord, I will trust. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya janjimu segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu ya Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan. Aku berhak percaya, percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupan. Kau Bapa yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kekuatanmu hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Takkan ku takut, takkan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Takkan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah, ku berserah
Tuhan, kekuatan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kekuatan yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami, mari Kau bangkitkan umat-Mu saat ini. Buat kami bersuka cita, buat kami bersorak, sebab kami melihat Engkau baik dan anugerah-Mu kekal selama-lamanya bagi kami dan bagi keluarga kami. Mari saudara-saudara semuanya, mari berdiri. Berbahagialah orang yang kesukaannya, dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya, dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya, dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbahagialah orang yang kesukaannya, dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya. Amin Tuhan. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin Tuhan. Sekali lagi, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya,
begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Haleluya, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, katakan berbahagialah bagi orang yang percaya. Katakan anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Mari renungkan kasih setia-Nya Tuhan sepanjang musim ini sampai hari ini, sampai saat ini. Kalau kita boleh ada melewati hari-hari yang ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Jadikan kaya Terima kasih dan meninggikan juga. Berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Sekali lagi berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Kami adalah orang yang percaya. Kami orang yang beriman kepadamu Tuhan. Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi, amin. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Sekali lagi, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Haleluya, haleluya.
percaya Tuhan, saat mata kami tertuju kepadamu dan hati kami berikan kepadamu Tuhan, seperti Mazmur 1 Tuhan, Engkau yang akan membuat kami tidak pernah mengalami yang namanya kekeringan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Amin. Dan tidak akan pernah layu daunnya, sebab apa yang diperbuatnya akan berhasil. Tuhan, jadikan kami umat-umat yang hanya mengandalkan Engkau lebih dari apapun. Kami gak mau mengandalkan kekuatan kami, kami gak mau mengandalkan kebisaan kami, keberhasilan kami di waktu yang lalu. Kami mau tanggalkan, karena kami tahu kuncinya adalah kami ada di dalam Engkau. Kami hidup di tepi aliran sungai kehidupan, supaya kami boleh menghasilkan buah pada musimnya. Mari Tuhan, buat mata kami yang terarah kepadamu. Mataku tertuju padamu, hatiku ku berikan padamu, jiwaku ku taklukkan di bawah naunganmu. Inilah yang aku lakukan, merenungkan Taurat-Mu ya Tuhan. Inilah kesukaan aku. Seperti pohon di tepi air, yang akan hasilkan buahnya, dan yang akan layu daunnya. Apa yang dibuatnya berhasil, seperti pohon di tepi air, yang akan hasilkan buahnya, dan yang tak akan layu daunnya. Apa yang dibuatnya berhasil. Mataku tertuju padamu, hatiku berikan padamu, jiwaku ku taklukkan di bawah naunganmu. Inilah yang aku lakukan, merenungkan Taurat-Mu ya Tuhan. Inilah kesukaan seperti pohon di tepi air, yang akan hasilkan buahnya. Amin Tuhan, dan yang akan layu daunnya. Apa yang berkati setiap tangan-tangan kami, urapi apa yang kami perbuat, seperti pohon di tepi
menghasilkan buahnya, dan nyata akan layu daunnya. Apa yang dibuatnya berhasil. Inilah yang aku lakukan, inilah yang aku lakukan, merenungkan Taurat-Mu ya Tuhan. Inilah kesukaan aku, inilah kesukaanku Tuhan. Mari ambil waktu beberapa menit di depan untuk kita boleh merenungkan setiap firman-Nya, merenungkan setiap janji-janjinya. Karena itulah yang akan menjadikan kita boleh terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang ingatkan kami, Kau yang kuatkan setiap kami. Jika ada saat ini di antara kami yang sedang letih lesu, berbeban berat, Kau berkata, mari datang kepadaku, minum air kehidupan itu, dan Tuhan akan menyegarkan setiap kami kembali Tuhan. Mari Engkau yang saat ini sedang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepada Tuhan, minum air kehidupan yang dari Tuhan, terima firman yang dari Tuhan, dan tetap percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati akan janjinya. Buat kami terus bertekun di dalam Engkau Tuhan. Bangkitkan pengharapan kami Tuhan, karena pengharapan itu Tuhan yang membuat kami terus bertekun di dalam Engkau. Bangkitkan pengharapan kami Tuhan, ingatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang bersihkan sayap-sayap kami saat ini Tuhan. Bersihkan Tuhan dari setiap kekotoran. Bersihkan Tuhan, bersihkan Tuhan setiap sayap-sayap yang kotor, sayap-sayap yang patah. Engkau yang bersihkan, Kau yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersihkan, sembuhkan sayap-sayap kami. Untuk kami Tuhan boleh terbang bersama Engkau lebih kuat, lebih tinggi, terbang bersama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap keletihan, setiap kecapean, orang yang tidak berpengharapan saat ini bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkit, 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 bangkit. Ya la 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 sakaya la la la. Ora la 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 sakaya apa. Setiap kau yang ada di lembah saat ini, bangkit, bangkit, mari terus naik, jangan lelah, jangan lelah, never give up, never give up, jangan lelah, bekerja bersama Tuhan. Tuhan selalu menyertai-Mu di sepanjang kehidupan-Mu. Tuhan yang akan menjadikan apa yang Kau perbuat menjadi berhasil. Ya la 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 masakaya la la. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala situasi yang kita alami hari-hari ini. Ya la 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 masakaya la la. Oh Yesus Tuhan, bangkitkan, bangkitkan, bangkitkan kami, bangkitkan iman kami, bangkitkan. Oh
Engkau sanggup mengadakan sungai di padang belantara. Engkau sanggup membuat jalan di padang gurun. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan, kami percaya untuk setiap janji-janji-Mu. Terima kasih buat setiap kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Biar saat ini Tuhan kami akan memperkatakan deklarasi yang dari Engkau. Engkau yang berikan iman percaya dalam setiap perkataan kami. Mari saudara kita mau perkatakan 2, 3. Deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami perkatakan dengan iman. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 2. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. 3. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan kepaknya Tuhan akan melindungi kami. Di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. 5. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1000 orang rebah di sisi kami sekeluarga, di sebelah kanan kami, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami. Amin. 6. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia. Yang Maha Tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Amin. 9. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkai. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Amin. 12. Saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2022. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. 1. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 kami menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pelita dalam menerangi seluruh jalan kami. Amin. 2. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya Tuhan pasti mengurapi kami dengan minyak gelora cinta yang membara. Amin. 3. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus,
Saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022, saya dan keluarga besar Bahtera dan Indonesia diluputkan dari malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, resesi yang mau tidak mau harus terjadi. Amin. 4, dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 pasti dapat mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Ya, hari ini saya akan memberi tema sharing saya adalah orang yang beruntung. Ya, saudara, sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya Tahun Baru Imlek. Ya, orang Tionghoa itu paling senang dengan yang namanya hoki, betul? Senang dengan yang namanya beruntung. Nah, saudara. Hari ini temanya orang yang beruntung. Saudara, banyak banget di antara kita yang kalau membeli nomor handphone, ya, nomor handphone, beli nomor perdana, suka milih-milih nomor enggak? Pasti milih kan ya? Bukan cuman orang Tionghoa, semua orang milih. Karena enggak cuman orang Tionghoa yang mau menerima keberuntungan atau hoki itu, semua orang mau menerima. Betul nggak? Ya, kita sering banget tuh yang namanya ditawarkan nomor cantik, gitu. Nomor cantik, dan harganya saudara jauh lebih mahal dari nomor yang biasa-biasa. Betul? Biasanya tidak ada angka 4. Wah, angka 4 mah jelek. Angka mati, nggak mau saya ada angka 4. Biasanya gitu saudara. Terus yang dicari yang buntut belakangnya itu ekornya 88. Kenapa 8? Unlimited. Unlimited 8. Ada yang milihnya, saya pengen angka yang 9. Angka tertinggi 9. Gitu. Supaya apa sih sebenarnya? Supaya apa ya? Orang itu merasa ini nomor yang cantik, nomor yang akan membawa keberuntungan. Bahkan saudara, sekarang ini banyak banget yang namanya plat nomor mobil. Ya, itu yang dijual dengan harga yang sangat mahal. Saya itu kalau saudara lihat, perhatikan ya, nomornya nggak urutan kok mahal ya. Salah satunya ya, kalau orang Tionghoa ya paling seneng tuh dengan nomor 168. Biasanya kalau enggak 1168, tapi ada 168. Artinya apa? Saya tanya, kenapa sih nomor ini mahal? Itu artinya I1, I6, liu. 8 Pak, I liu Pak. Artinya apa? Sekali naik, naik terus. Makanya orang berani beli mahal untuk sebuah plat nomor mobil. Supaya apa? Usaha saya sekali naik, naik terus. Kalau enggak, belum pernah naik. Itu kan kalau sekali naik. Kalau ternyata enggak ngalamin yang sekali gimana? I liu Pak, sekali naik, naik terus. Itu adalah orang itu banyak mencari yang namanya keberuntungan. Bahkan banyak di antara orang-orang yang mencari yang namanya datang ke peramal lah dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Pengen mengalami yang namanya keberuntungan. Nah, saudara, kemarin saya sudah waktu hari Selasa saya memberikan tema sharing saya adalah Road to Kanaan. Saudara, tanah Kanaan itu adalah tanah yang Tuhan janjikan. Di antara seluruh dunia ini, ya, Tuhan itu memilih satu tanah untuk dijadikan tanah perjanjian, yaitu apa? Kanaan. Ini berbicara bukan masalah lokasinya di Israel itu bukan saudara. Ya, tapi saya mau berbicara ada tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan dan itu adalah tanah yang terbaik. Tanah yang akan membawa engkau apapun yang kau lakukan di tempat itu akan berhasil. Istilah itu seperti gambaran Taman Eden, saudara.
Kalau kita mau mengusahakan, kita akan mengalami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, kita akan mengalami yang namanya hasil yang berlimpah. Setiap kita itu disediakan tanah Kanaan dalam hidup kita. Bukan hanya untuk bangsa Israel, nggak adil dong. Penduduk dunia segini banyak, masa cuman bangsa Israel? Enggak. Kita adalah Israel rohani, bangsa Israel rohani. Kita punya, setiap kita punya tanah terbaik yang Tuhan janjikan untuk setiap kita. Nah, saudara, kita mau mengimani bahwa tanah ini adalah tanah perjanjian yang Tuhan sediakan dan pasti kita akan meraih dan kita akan masuk ke Kanaan. Amin. Kita mau baca dalam Ulangan 11 ayat 11 sampai 12. Ini adalah ayat untuk tahun ini, saudara. Saat engkau harus menduduki dan mencapai akan Kanaan. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, yaitu Kanaan, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari apa? Awal sampai akhir tahun. Saudara, kita jangan pernah, kata orang kan, jangan mikirin yang jauh-jauh. Kita berbicara tahun ini aja. Karena ada firman untuk tahun ini, yaitu Tuhan Allah akan mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Di sini dikatakan tanah Kanaan itu bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Artinya apa? Ada daerah yang tinggi dan ada daerah yang lembah. Saudara, saya kan suka sepedaan, saudara. Yang namanya kalau kita pas lagi naik gunung itu, saudara, rasanya capek, nggak sampai-sampai. Ini kapan ujungnya? Kemarin saya baru mengalami minggu yang lalu. Saya diajak teman saya, katanya jalannya datar, nggak banyak tanjakan, saudara. Akhirnya saya ikut sama Sofi. Ya, setengah jalan aman, saudara. Ternyata saat setengah jalan berikutnya, saya mengalami yang namanya, ini tanjakan kok nggak berhenti-berhenti, belok-belok. Terus teman saya yang nggak tahu juga, ternyata cuman dari peta ngomong, itu dekat itu udah kelihatan ada mobil di atas itu. Oh ya udah, dekat lagi. Ternyata saudara, saat saya sampai di atas itu masih ada naik lagi. Aduh, nggak selesai. Capek, saudara. Kadang kalau kita harus naik ke gunung itu kan capek. Tapi kalau kita tahu itu adalah tempat yang terbaik. Seperti Kaleb, dia nggak mau loh. Sudah dikasih Kanaan, dia mintanya apa? Gunung. Dia mintanya Hebron, yang terbaik. Karena dia tahu Tuhan itu menyediakan bagian yang terbaik untuk setiap kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami yang namanya, aduh, hidup kok berat banget ya. Hidup kok rasanya kok gini banget ya. Kerja kok mengkenen pisan gitu. Ada yang gitu. Ya. Barangkali saudara ini sedang mengalami yang namanya tanjakan gunung itu, saudara. Sedikit waktu lagi kau akan sampai dan akan menikmati. Amin, saudara. Tahun ini ya, Tuhan berkata, Tuhan mengawasi, Tuhan ikut melihat keadaanmu. Tuhan tidak pernah mencobai di luar kekuatanmu. Tuhan akan terus mengawasi. Ini si A kok rada nggak kuat ini. Aku bantu aku gendong. Tuhan menggendong kita saat kita nggak kuat. Jangan putus pengharapan. Mata Tuhan mengawasi dari awal sampai akhir tahun, saudara. Dan di sini dikatakan tanah ini mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Saudara, kalau yang namanya hujan turun dari langit, bisa nggak dengan kuasa dan kekuatan kita berkata, ayo hujan turun dari langit sekarang? Ya, saya percaya dengan doa dan kuasa bisa kalau Tuhan mengizinkan. Ya, artinya apa? Berkat itu datangnya dari Tuhan. Berkat itu Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat waktu. Artinya apa? Kerjaan kita yang ada di tanah itu adalah kita mengusahakan.
kita menabur benih, kita mencangkul tanah yang Tuhan percayakan kepada kita. Nanti Tuhan yang akan memberikan hujan untuk memberikan pertumbuhan kepada setiap benih-benih yang sudah kita kerjakan atau kita tabur. Itu yang namanya Tuhan mendatangkan hujan, menurunkan hujan yang dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Percayalah, ini adalah tanah yang terbaik yang Tuhan percayakan saat ini. Mari katakan, pekerjaanku adalah pekerjaan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidupku. Katakan, keluargaku adalah keluarga yang terbaik yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Katakan, pelayananku, gerejaku adalah gereja yang terbaik yang Tuhan percayakan untuk aku ditanam. Percayakan, tubuhku adalah tubuh yang terbaik yang Tuhan taruh di dalam hidupku. Tidak ada satu sakit penyakit pun yang bisa tahan terhadapku. Semuanya yang tidak baik disingkirkan dalam hidupku. Yang terbaik Tuhan taruh untuk hidup kita. Amin, saudara. Saudara, Tuhan memberikan, dikatakan untuk kita boleh menikmati semuanya itu ada syarat dan ketentuan yang harus kita kerjakan supaya kita ini berhasil atau disebut orang yang beruntung. Kita mau baca dalam Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan apa? Beruntung. Ini adalah syarat kalau kita mau mengalami yang namanya hoki, yang dinamakan orang beruntung, yang dicari oleh semua orang. Di Alkitab ada kuncinya, saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat dan renungkan itu siang dan malam. Saudara, kemarin kita habis kumpul keluarga dan ada keluarga yang sudah lama kita ini nggak ketemu ya, saudara ya. Beberapa mungkin setengah tahun yang lalu kita berjumpa dengan dia karena dia menikah. Tapi waktu kemarin datang, saudara, kita lihat, kenapa badannya tambah gemuk? Tambahnya tuh banyak, saudara. Tambahnya banyak banget. Dan kita lihat, kamu itu naik berapa kilo? Gitu. Saya naik 25 kilo. Hah? Setelah nikah, waduh, mungkin cocok ini berarti apa namanya, menikmati namanya pernikahan, saudara. Naik 25 kilo dalam setengah tahun. Terus ada saudara saya lagi yang nyeletuk. Setelah itu kita kan makan saudara, makan. Ternyata waktu makan, saudara, dia nggak cukup 1 piring, 2 piring, saudara. Langsung saudara saya yang lain nyeletuk. Nah kan, nggak bisa bohong. Apa yang dimakan, sebanyak apa engkau makan, ya itulah yang engkau akan jadi seperti apa. You are what you eat. Input tidak akan tidak akan mencurangi output lah, istilahnya gitu ya. Yang namanya input itu akan menghasilkan output yang serupa, saudara. Kita banyak makan, ya otomatis kita akan tambah gemuk gitu. Pengecualian kalau ada orang, saya udah makan banyak tapi saya nggak gemuk-gemuk, ya mungkin kalian cacingan mungkin ya. Harus dicek dulu, saudara. Kenapa itu ya? Kalau orang pada umumnya input itu ya output akan sesuai dengan input, saudara. Nah, ini dikatakan jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, renungkan itu siang dan malam. Tuhan mau kita tuh merenungkan siang dan malam setiap firman. Tujuannya apa? Supaya pemasukan dalam pikiran kita ini itu kebanyakan yang adalah firman Tuhan. Bukan banyak lihat WhatsApp, banyak berita hoax, kita nggak pernah tahu ini yang hoax apa bukan. Kita lihat TV bikin takut, kita dengar berita dari orang bikin takut. Tapi Tuhan mau, ayo renungkan itu siang dan malam.
Supaya apa? Kita memberi makan yang namanya roh kita. Kalau kita makan nasi, saudara, tubuh kita yang menjadi besar. Betul. Tapi saat kita merenungkan firman siang dan malam, memperkatakan kitab Taurat, itu roh kita yang gak kelihatan ini akan menjadi besar, saudara. Akan menjadi kuat. Sehingga kita saat mengalami keadaan apapun, itu kita boleh mempunyai kekuatan ekstra yang dari Tuhan. Yang diomong kekuatan ilahi. Datangnya dari mana? Dari roh yang kuat. Kita bisa punya iman yang kuat kalau kita punya roh yang kuat. Gak bisa cuman aku percaya, amin. Gak bisa, saudara. Dari hamba Tuhan yang berkata amin, amin. Gak bisa, saudara. Iman itu harus dari pribadi. Nah, Tuhan mau kita harus bangun roh yang kuat supaya perjalanan kita ini beruntung. Kok bisa roh yang kuat bisa membuat perjalananmu berhasil? Dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saat kita mulai bekerja, dan kita harus mengambil sebuah keputusan atau kita melihat sebuah peluang, saudara, saat rohmu kuat, saat kita terus merenungkan itu siang dan malam, nanti kalau ada hal-hal yang Tuhan taruh di hidup kita, jangan ambil proyek itu. Itu kalau roh kita kuat, kita bisa menangkap sinyal kita ini connect. Seperti yang Sofi katakan kemarin, di bumi seperti surga, artinya apa? Kita ini connect sama Tuhan. Bukan saat cuman ada di tempat ini, tapi saat kita sedang bekerja, saat kita sedang melakukan kegiatan kita, di bumi seperti di surga terus. Kalau kita merenungkan itu, nanti tiba-tiba ada firman yang muncul. Tes. Oh, kok ini kok nggak sesuai firman ya? Itu yang dinamakan engkau akan bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya apa? Di dalam firman Tuhan. Nah, kalau roh kita kuat, kita akan membuat keputusan-keputusan yang tepat. Sesuai yang Tuhan mau. Dan itu yang akan membuat engkau akan dibawa terus naik. Bukan harus dengan membeli nomor 168 tadi itu, Bu. Tidak akan membawa engkau naik, saudara. Tapi Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang kita lakukan, itu yang akan membuat engkau akan terus naik dan orang akan melihat, kok engkau orang yang beruntung ya? Ya, karena rohku kuat, aku merenungkan siang dan malam. Nah ini saudara, yang dinamakan keberhasilan. Salah satu kuncinya adalah memperkatakan kitab Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Yang kedua saudara, Efesus 1 ayat 11. Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Di sini dikatakan pertama, aku katakan di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus kita akan mendapatkan bagian kita yang sudah dijanjikan. Kalau engkau mau mendapatkan Kanaan yang Tuhan taruh dalam hidupmu, kuncinya satu apa? Engkau harus hidup di dalam Kristus, karena di luar Dia kita tidak bisa melakukan apapun. Di dalam Kristus. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, seperti pohon di tepi aliran air. Itu akan membuat akar itu terus menyerap yang namanya air kehidupan dan membuat pohon ini terus bertumbuh dan berbuah. Saudara baca, saudara, lagu itu adalah lagu dari Mazmur 1. Saudara baca, saudara renungkan, itu akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Mengingatkan kita bahwa kita bisa bertumbuh dan berbuah kalau kita ada di dalam Yesus. Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Carang tidak akan bisa berbuah kalau kita tidak menempel kepada pokok anggur itu. Saudara, di dalam Dia kita akan mendapat yang namanya kehidupan dan hidup kita akan berbuah. Di situ dikatakan kita akan memperoleh janji itu
Dan kita akan menerima itu sesuai dengan maksud Allah. Jadi kalau kita sudah menerima yang namanya berkat, kita sudah menerima yang namanya Kanaan, kita harus tahu bahwa berkat itu punya tujuan. Makanya apapun yang kita kerjakan, kita harus pakai nama Yesus. Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan, Engkau pakai hidupku. Kalau aku boleh berhasil, biar itu boleh dipakai bagi kemuliaan-Mu. Kalau aku diberkati, biar berkat itu aku boleh salurkan untuk orang-orang yang Engkau tentukan, untuk aku boleh beri. Nah saudara, semua itu ada maksudnya saudara. Kalau kita enggak menyesuaikan dengan maksud Allah, kita tidak sesuai dengan maksud Allah, seringkali yang namanya berkat itu sering terhambat saudara. Kalau kita mau beruntung, selaraskan dulu pikiran kita, hati kita di bumi seperti di surga. Selaraskan kita di dalam Dia, dan Dia yang lebih besar ada di dalam kita. Maka kita akan mengalami yang namanya keberuntungan saudara. Amin saudara. Yang terakhir, Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Ulangan 11 ayat 13 ayat 14. Siap menerima berkat keberuntungan hari ini? Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita memperkatakan dengan kuat berkat yang kita terima hari ini. 2, 3. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Tuhan akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir. Kita terima berkat double porsi tahun ini, amin. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandumu. Kita terima apa yang kita perlukan tahun ini, amin. Kita terima yang namanya anggurmu. Berkat apa? Berkat kekuatan dan pengurapan, amin. Dan minyakmu. Next. Dan Tuhan akan memberikan rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Amin. Amin saudara. Kita percaya berkat ini kita terima hari ini. Saya percaya, kami percaya Tuhan, Ulangan 11 ayat 13 sampai 14 ini kami terima. Saat kami Tuhan mengikuti akan perintah-perintah-Mu, saat kami beribadah dengan segenap hati kami dan dengan segenap jiwa kami percaya Engkau yang akan menghujani tanah Kanaan kami dengan tepat waktu. Dan kami percaya kami akan melihat, orang akan melihat kami menjadi orang yang beruntung karena kami mengandalkan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Hari ini menerima banyak berkat ya. Banyak berkat. Kita berdoa minta dimampukan. Sebab begini, orang yang menerima banyak berkat, kalau nggak mampu, dia bisa habis. Ya. Beberapa hari yang lalu saya baca, dikatakan gini. Di daerah Tuban, ya Jawa Timur, itu dulunya mereka petani, punya tanah-tanah yang sangat banyak. Lalu ada proyek pemerintah, lalu tanah-tanah itu diganti rugi, ya, karena mau buat proyek pemerintah. Begitu mereka itu diganti rugi, langsung dalam sekejap mereka jadi milioner. Kenapa? Menjadi kaya banget. Nah, sampai ada yang langsung beli mobil Alphard, beli mobil Kijang yang banyak. Wis pokoknya uang itu dibikin begitu rupa mereka sukacita, mereka merasakan berkat yang
rezeki nomplok katanya. Jadi akhirnya mereka itu, ya saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi selang beberapa tahun, sekarang ini daerah itu miskin. Ditanya, lah mobilnya mana? Dijual. Saya sudah nggak punya tanah sekarang. Saya jadi miskin. Karena apa? Tidak kuat, tidak mampu untuk mengelola berkat yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Jadi semua tadi sudah diterangkan bagaimana berkat itu bisa kita terima. Minta roh kemampuan supaya kita itu sanggup mengelola daripada apa yang Tuhan berikan. Nah, sebab banyak sekali orang yang diberi berkat terus menerus akhirnya gak bisa mengelola karena apa? Sakit. Masa tuanya sakit, gak bisa jalan, ya, penyakitnya macam-macam, gak bisa makan yang enak. Karena apa? Gak bisa nikmati dan gak bisa mengelola dengan baik. Kurang dapat mengelola dengan baik. Kita berdoa supaya apa yang Tuhan akan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang dibedakan, belajar, Tuhan berikan aku kemampuan untuk dapat mengelola apa yang Tuhan percayakan buat kita. Amin. Yuk kita doa. Bapa, kami tahu banyak berkat yang Engkau akan berikan kepada kami karena Engkau mengawasi kami dari awal tahun sampai akhir tahun. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan janji-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Berikan kepada kami roh kemampuan untuk kami dapat mengelola dan dapat menjadi orang yang dapat dipercaya. Mengelola semua yang Kau anugerahkan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, semua yang Kau anugerahkan kepada kami itu hanya titipan Tuhan. Semua adalah milik-Mu. Engkau percayakan untuk kami melola, biar kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih untuk semua perlengkapan demi perlengkapan setiap hari yang Engkau berikan buat kami. Kami mau menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Bapak, tetap kami saat ini mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mendengar berita dari para nabi-nabi-Mu Tuhan, para pelihat-pelihat-Mu, bahwa mulai Februari ini, mulai virus itu mulai mengganas lagi. Kami datang di hadapan-Mu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun juga kami berada, anak-anak-Mu di seluruh dunia ini, kami doakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima roh daya tahan tubuh, karunia daya tahan tubuh. Engkau berikan kepada kami kesehatan yang fit Tuhan. Engkau berikan daya tahan tubuh kami yang kuat, sehingga apapun virus yang ada tidak akan berani mendekati tubuh kami. Karena tubuh kami adalah tubuh Kristus. Di dalam diri kami ada Kristus Yesus Tuhan. Ada kehidupan, ada kekuatan, ada kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tidak akan terkena dengan apapun yang Kau izinkan terjadi buat dunia ini. Terima kasih ya Bapak. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami terima daya tahan tubuh yang melebihi daripada segala perkara. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami. Kami berdoa untuk semua jajaran pemerintahan. Bapak, buat mereka semuanya ini diberi hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk dapat bekerja sama dengan baik, untuk menuntaskan semua tugas dan kewajibannya sepanjang 2 tahun ini Tuhan. Biar sepanjang 2 tahun yang lebih ini, sampai selesai pemerintahan Bapak Jokowi, tetap dapat melaksanakan tugas dengan penuh kekuatan yang daripada-Mu.
Bapa, kami berdoa juga pada saat ini untuk musibah-musibah yang Kau izinkan terjadi. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, semua yang Kau izinkan terjadi, buat minimal sampai tidak akan membuat banyak sekali akan korban. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini masuk dalam hidup kami. Mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua roh ketidakpercayaan kami dipatahkan. Tangan kami Tuhan, biar hari ini kami melakukan semua pekerjaan kami dan apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Kaki kami Tuhan, tentukan supaya kaki kami berjalan dengan benar pada hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang hari ini, kemanapun kami pergi, perlindungan yang daripadamu tidak akan pernah undur dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat yang terbaik yang Kau sediakan buat kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.